wa tafakhurun bainakum, dan saling berbangga-bangga dalam masalah apa tadi, zina tadi, perhiasan, gaya hidup. Ada orang gaya hidupnya baru fisik, tadi mobil. Anak kecil kan mobil-mobilan, kalau udah gede mobil beneran, motor-motoran dengan motor beneran, ya. Itu gaya hidup. Dulu buat rumah-rumahan dari pasir, sekarang pengennya rumah beneran. Tafakhur, ada berbangga-bangga di situ. Kalau berbangga-bangga berarti ada lomba-lomba di situ. Tafakhurun bainakum, saling bersaing. Bersaing ini ada yang bersaing materi. Nah, ini disebut takatsurun fil amwal, berlomba sifatnya materi. Tapi tafakhur, berbangga-bangga, ini bisa masalah gelar, posisi. Coba lihat orang-orang yang bikin partai di mana-mana, tidak hanya di negeri ini. Itu mereka sudah punya duit, sudah punya kekayaan, perusahaan, income yang dia cukup duduk-duduk aja income-nya udah jalan. Apa yang kurang dari mereka? Dia tafakhur. Tafakhur. Nah, ini yang dicari sama dia. Makanya ada pemilik perusahaan mana itu masih mau terjun politik, apa yang dicari? Dia nggak cukup jadi direktur, jadi komisaris, dia nggak cukup. Dia maunya kekuasaan yang lebih. Barangkali di saat dia berjuang di perusahaannya itu, dia terhambat oleh pemerintahan. Dia pengen menguasai itu, bisa jadi, ya. Nggak jauh dari ini. Berbangga-bangga, ya. Ini Indonesia ini demokrasinya kebablasan, benar. Orang bisa tengkar karena pemilihan RT RW, enggak? Sampai-sampai beberapa berita kita lihat karena pemilihan kepala desa itu bisa main bacok-bacokan, bisa main sihir, sampai begitu. Padahal kan apa sih itu? Emang kalau kita jalan di jidat kita ada tulisan RT RW kan nggak ada kan? Nggak ada. Apalagi gelar-gelar keilmuan, gelar-gelar di masyarakat. Maka gelar keilmuan seperti sarjana, SAG, sarjana alam gaib, ya. SH, sarjana hukum. Itu semua tafakhur. Ada orang yang mau cari gelar keagamaan, Pak Haji. Malu-maluin Pak Haji sekarang itu, mohon maaf ya. Pak Haji zaman dulu minimal 6 bulan di tanah haram. Itu mereka ngaji dulu di sana, pulang-pulang sudah bisa baca Arab, bisa ngomong Arab. Pak Haji sekarang cuma 40 hari, itu pun ngeluhnya nggak tanggung-tanggung. Haji belum tentu mabrur, udah menyebut dirinya Pak Haji, Bu Haji. Tafakhur. Nanti dapat nggak? Dapat. Paling nanti dia dipanggil Pak Haji, Bu Hajah. Belum lagi nanti gelar doktor, kiai, itu semuanya tafakhur. Taib. Ini Al-Qur'annya, teman-teman. Masih ada satu ayat lagi, ya. Wa mal hayatud dunya, ya. Di ujung surat Al-Hadid ayat 20. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah dunia itu kehidupannya kecuali mata', kesenangan yang ghurur, yang bikin kita terpedaya. Benar ya, nggak usah jauh-jauh. Dunia itu salah satu yang kita pegang sekarang, Pak. Handphone, pasangan, anak, itu bikin kita lupa nggak? Asik, ya itu dia. Ya. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Di sini agak saya harus ingetin kalau yang pakai kitab, ya. Di kitabnya ada beberapa salah ketik ini. Nabi SAW bersabda, ini ada hadisnya dalam riwayat Imam Tirmizi, man kana hammud dunya, orang yang himmahnya, visinya adalah kehidupan dunia, syattatallahu alaihi amrah, Allah akan pecah urusannya. Jadi bikin dia tidak fokus, bikin dia pikirannya kemana-mana. Coba lihat, ceknya lagi sholat. Orang yang himmahnya dunia, dia sholat itu supaya rezekinya lancar. Jadi bukan karena ingin nyembah Allah.
Orang-orang ini kalau dikasih ijazah sama gurunya surat Waqiah, itu surat Waqiah itu kan kalam Allah, bukan untuk dia tadaburi, tapi niatnya cuma satu, semoga rezekiku lancar. Dikasih wiridan sama guru, sholawat dong kamu. Dia sholawat bukan karena cinta Nabi, tapi karena dia pengen duitnya banyak. Nah, ini orang-orang yang disebut syattatallahu amrah. Maka orang ini kalau zikir nggak pernah fokus, sholawat nggak pernah cinta, nggak pernah rindu. Itu syattata, kolbunya dibuat nggak bisa fokus ya. Dalam urusannya jadi banyak, syattata alaihi amrah, maka urusannya jadi macam-macam, jadi ribet. Seharusnya mudah jadi ribet. Di sini tertulis wajahila faqrah. Nah, ini salah ketik ya, yang benar waja'ala faqrah. Ini kalau di kitab saya. Baina ainai. Dan Allah kemudian menanamkan satu sifat mental yang tidak, akibat dia tadi tidak bagus hikmahnya. Mental apa? Mental kefakiran di sininya. Baina ainai, di bagian otak depannya itu yang kita sebut kortek lebih kurang ya. Itu di bagian sini itu angan-angannya jadi kayak mental miskin. Orang mental miskin gimana? Orang mental miskin gimana? Mau dia kaya, pengen dapat lebih. Maka mental miskin ini dikasih berapa aja nggak puas-puas. Ini yang kita sebut tamak. Ditamak. Maka saya sering nanya, di bulan puasa kita pernah buat kajian Mukhtasar Ihya, dan saya nanya, mungkin masih ingat, yang koruptor itu, korupsi itu orang kaya apa orang miskin? Orang kaya ya, bener. Orang miskin apa yang mau dikorupsi? Jabatan gak punya. Jadi ada penyakit orang yang cinta dunia. Apa penyakitnya? Fakir, mental fakir, mental miskin. Jadi miskin itu penyakit mental kalau dalam ilmu kerohanian. Sedangkan kaya itu adalah anugerah yang dalam jiwa ya. Al-ghina ghinan nafs. Kekayaan itu adalah ketika kita merasa diberi kecukupan oleh Allah. Apalagi zaman Covid begini, orang-orang dia kadang masih dikasih kecukupan tapi ngeluh terus. Nah, orang fakir mohon maaf itu suka ngeluh nggak? Suka ngeluh. Allah sudah cukupi masih ngeluh. Takut orang lain minjem sama dia ya, maka dia ngeluh. Kalau nggak mau minjemin nggak usah dipinjemin, nggak usah ngeluh-ngeluh ya. Walam ya'tihi minha illa ma kutiba lahu illa ma kataba lahu. Dan Allah tidak berikan dia dunia kecuali yang sudah ditetapkan bagi dia. Berarti sebatas dia usaha, segitulah dia dikasih. Wa man kana hammuhu al-akhirah jama'a Allahu syamlahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atathu dunya raghimah ya. Siapa yang himmahnya visinya akhirat, Allah jadikan, Allah kumpulkan urusannya dipermudah, pikirannya pun jadi ringan ya. Wa ja'ala ghinahu fi qalbihi. Lalu kalau tadi kefakiran itu mental yang ada di sini, angan-angan. Kalau ini kebalikan, orang yang himmahnya akhirat, Allah tanamkan cahaya namanya Al-Ghani di dalam kolbunya, sehingga orang itu punya rasa kecukupan, merasa cukup aja, cukup gitu. Jadi nggak ada ngeluh. Orang kalau berkecukupan, dia mengeluh nggak? Dia nggak ngeluh. Ah, ini dia. Wa atathu dunya raghimah. Lalu dunia datang kepadanya ya, seperti kita narik hewan ternak itu kan hidungnya bisa dikasih tali itu ya. Nah, terserah dia mau ngapain. Nah, ini masalahnya bukan masalah kaya atau miskin, ini masalah mental ya. Cinta dunia atau cinta akhirat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man ahabba dunya adarra bi akhirati. Ya. Orang yang cinta dunia maka dia akan merusak akhiratnya. Ini ada di riwayat Imam Ahmad dan Hakim. Waman
ahabba akhiratah adarra bidunyah. Siapa yang mencintai akhirat, dia akan mengorbankan dunianya. Wa kataba ba'dahu, apa lafaz berikutnya, ya, fa'atharu ma yabqa ala ma yafna. Fa'athiru, ya, maka dahulukan apa yang kekal terhadap yang fana. Yang kekal yang mana? Yang akhirat, ya. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, apa yang kekal itu? Pertama, mengenal Allah. Yang kedua, ritual menyembah Allah. Itu kekal. Pertama, mengenal Allah. Maka pertanyaan masuk kubur pertama kali apa? Masih ingat? Man rabbuk? Siapa Rabbmu? Artinya orang ketika bangun nanti di alam kubur, Bapak nih, kita kalau bangun di alam kubur nanti, itu seakan-akan kita bangun tidur, nggak nyadar kalau sudah mati. Kapan sadarnya? Kalau ada mungkar nakir nanya. Kalau mungkar nakir nanya baru. Kalau di hadis Imam Nasai itu disebutkan, jika orangnya soleh, yang bertanya ini wajahnya bagus. Kalau yang nggak soleh, wajahnya kayak pocong gitu, Pak. Jadi apa yang paling menakutkan dalam diri kita, ntar datangnya seperti itu. Baik. Namun sekarang orang mendahulukan ritual penyembahan daripada menyembah yang mengenal yang disembah. Yang pertama apa dulu dong seharusnya? Mengenal yang disembah. Itu yang Nabi ajarkan 13 tahun di Mekah. Di Madinah cuma 10 tahun lewat sedikit, itu baru diajarkan syariat. Coba perhatiin di situ. Anak, gadis nih, jangan langsung disuruh pakai jilbab. Ajarin dulu dia mengenal Allah yang menyuruh pakai jilbab. Nanti dia akan pakai jilbab dengan senang hati. Gitu. Ya kalau dia nggak pakai itu urusan dia nanti kalau sudah dewasa kan. Kecil. Jadi jangan langsung dipakai-pakain mulu. Ajarkan dulu ilmunya, siapa yang nyuruh, untuk apa gunanya. Jangan dibalik. Anak kecil jangan main suruh langsung, kan di hadisnya begitu. Kalau anak 7 bangunin, kalau 10 nggak bangun dipukul. Itu bab fikihnya, bab taklim fikihnya. Tapi di bagian lain kan ada, agar mengajarkan anak-anak ma'rifatullah. Ngajarin anak ma'rifatullah jangan yang tinggi-tinggi dulu, yang sederhana-sederhana, ya. Taib. Ini tentang dunia. Ya. Lalu ada sebuah hadis, ya, riwayat Imam Tirmizi juga, "Lau kanatid dunya tazinu 'indallahi junah ba'udha ma saqa kafiran minha qatrata ma. Wallahi mad dunya fil akhirah illa kama yaj'al ahadukum isba'ahu fil yammi falyanzur bima yarja." Di dunia itu kalau ditimbang di sisi Allah, seperti ringannya seperti sayapnya nyamuk, sehingga tidak bisa diberikan untuk orang kafir, apalagi mukmin. Wallahi, Nabi kemudian bersumpah, mad dunya fil akhirah, dunia sama akhirat itu. Jadi teman-teman, silakan serius membangun kebahagiaan di masa tua. Tapi ingat, kita ada masa nanti yang gak pernah tua. Ini yang harus dipikirin. Yang ada tuanya di situ. Orang di neraka umur 30-an, orang di surga umur 30-an. Dan itu abadi terus. Nah, ini yang dikatakan di hadis tadi. Dunia itu sama akhirat, kalau mau diukur nikmatnya, coba tangan kita celupin ke laut. Tetesan yang nempel itu itulah dunia. Kebayang akhirat nikmatnya gimana? Nggak ada ujungnya, nggak ada ujungnya di akhirat itu. Itu sebabnya kita pasti merasa heran. Kok ada majelis zikir yang rame sebelum pandemi, ya? Rame, orang datang dari mana-mana.
Ternyata Nabi menyebutnya Raudhatul Jannah, ya, Riyadul Jannah, taman-taman surga. Jika engkau melewati taman surga, maka petiklah, maka iciplah di situ. Ada perintah begitu dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti di dunia ini ada taman-taman surga. Maksudnya apa? Sayyidina Ibrahim dalam hadis yang sahih itu ngirim salam untuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu mengatakan, "Hai umat Muhammad, ketahuilah bahwa surga itu tanahnya subur, tetapi belum ada pepohonannya." Nyambung dengan hadis Imam Tirmizi tadi. Taman surga itu apa wahai Rasulullah? Qala hilaqudz dzikr, halaqah zikir. Jadi jika ada orang berzikir di dunia, itu langsung dia nanam, Pak. Antum nih baca subhanallah, Ustaz, langsung ada pohon di sana, Ustaz. Subhanallah bihamdihi, subhanallah, langsung ada pohon tuh. Dan gedenya bukan main. Kalau kita zikir 100, teman kita 101, ya banyakan dia. Kita 100, dia 1000, banyakan dia. Maka mau buat coupling surga, couplingnya dengan zikrullah, ya. Dalam hadis itu dikatakan, Nabi Ibrahim berpesan, taman-taman surga itu diciptakan Allah dari tasbih, subhanallah, takbir, tahmid, tahlil, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Cuma kita nggak lihat ya, belum lihat ya. Karena belum lihat jadi nggak yakin, karena penglihatannya pakai ini. Kita ini kenapa disebutkan sama dengan binatang ternak oleh Allah Ta'ala? Karena pandangannya cuma pakai mata ini. Kalau pandangannya begini ya kalah sama kelelawar. Kelelawar jarak jauh juga bisa lihat. Bener gak? Kelelawar dari jarak jauh udah bisa baca. Kalau cuma pakai mata ini, kita baca subhanallah nggak lihat hasilnya, makanya nggak percaya. Itulah sebabnya kenapa orang mau macet-macet ria nih sebelum pandemi, masa pandemi sama, mulai dari jam 7 sampai jam 9 itu macet di jalan, nggak takut kena covid. Macet-macet di MRT, di bus, orang nggak takut. Tapi untuk duduk sejenak baca la ilaha illallah, atau ketika dia antri itu dia baca subhanallah, itu kayaknya sulit nyarinya. Hari ini manusia lebih senang yang bisa terhibur telinga, maka pada pakai headset, dengerin musik terus. Ya kita nggak melarang orang dengerin hiburan. Tapi kalau seorang mukmin, hiburan basicnya apa? Menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi kalau antum hitung nih, kita sebenarnya cinta dunia apa akhirat sih? Cinta dunia, kerja mulai dari jam 8, pulang jam 4. Bener? Itu untuk apa? Biar bisa bikin rumah, bisa beli mobil, anak-anak bisa sekolah, bisa makan enak. Dunia nggak tuh? Itu penting? Penting. Oke, sekarang minimal ada backup lah untuk akhirat. Pagi sebelum berangkat zikir nggak? Pulang zikir lagi nggak? Zikir di luar sholat wajib loh ya. Sholat wajib itu terlalu standar lah untuk seorang yang soleh. Itu aja ya. Setelah ini riwayat-riwayatnya kurang sahih. Ada satu yang bisa dipakai. Hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia adalah awal pokok dari semua kesalahan. Gitu. Kenapa ada orang di dunia ini ria? Ria itu pengen dipuji nggak? Pengen dipuji itu duniawi nggak? Duniawi juga. Rusak nggak amalnya? Allah sebut fawailul lil musallin, celaka bagi orang yang salat ya.